Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Baitul Amin rahimakumullah, mari kita bacakan Fatihah sebelum kita mulai ngaji kitab pagi ini. Isyadul ibad, moga-moga kita senantiasa diberi istiqomah, keikhlasan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Ini ada permintaan dari Bapak Jarot, saudaranya, khususnya yang bernama Bapak Sugiono yang menjadi korban dari Semeru, ya, sekarang ada di pengungsian Penanggal, rumahnya di Pronojiwo. Masih bingung ya, kalau kondisi seperti ini kan trauma, bingung. Yang dapat musibah itu cemas, takut. Moga-moga khususnya pada beliau Pak Sugiono dan umumnya kepada seluruh korban Semeru, moga-moga dibuat tidak bingung, moga-moga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tetap iman, diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum ya kanam ya kanastain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau bantuan sembakonya insya Allah sudah aman sampai 1,5 bulan ke depan. Tapi bantuan yang lain, bantuan anak-anak sekolah butuh krayon, tas, kemudian yang bantuan jangka panjang bangun rumah mereka kembali, itu yang sedang dibutuhkan oleh para korban. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan yang perumahan, itu sudah disiapkan Menteri PUPR ya, perumahan rakyat itu tentu sudah ada bagiannya yang ngurus membantu itu. Kalau kita, artinya kalau pemerintah ya Pak Jokowi, Gubernur, Bupati Lumajang, Pak Jokowi ya lewat Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Gubernur juga turun, kemudian Bupati juga sama, Bupati Lumajang. Jadi sama-sama turun. Nah, masyarakat seperti kita apa ya, membantu sebisanya. Ada yang bawa barang-barang ke Lumajang untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita ya, semampunya. Tapi jangan yang tidak tidak digunakan di sana, kayak baju itu ya,
itu sudah overload. Daripada dibuang mendingan tidak usah. Baju bekas, baju itu malah nggak dipakai. Memang harus dilihat yang dibutuhkan apa gitu. Dan kita juga berdoa moga-moga semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga ada gempa ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan kekuatan. Yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah para penolong sebagian yang lain. Nggak melihat negara mana, nggak melihat suku apa, ya kita sama-sama mukmin aulia ibadin. Kemarin saya ke Situbondo, ada wisuda Ma'hatali, kemudian Ma'hadul Quran, kemudian Idadiyah. Itu ada Syekh Amar. Syekh Amar itu dari Palestina. Anaknya dimondokkan di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Hubungan sama beliau ya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliyai ba'dinu, nggak pernah kenal ya. Nah, ketemu baru kemarin. Beliau dari Palestina sudah 3 tahun, nggak tahu dicekal atau apa, nggak boleh balik lagi ke Palestina. Akhirnya sekarang tinggal di Indonesia. Ya, hubungan kita adalah hubungan aulia ibadin, penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Mereka memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari melakukan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam ayat disebutkan wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Hendaknya dari kalian itu, nah karena hendaknya wal takum minkum ummatun, umat, hendaknya dari kalian, dari sebagian kalian. Jadi kalau ada 100 orang, ya sebagian dari 100 orang, bisa 5 orang, bisa 10 orang gitu ya. Makanya dari sini disebutkan itu namanya fardu kifayah. Wa i'lam anal amro biwajibati syar'i wan nahyi an muharramatihi wajibun ala kulli mukallafin min khurin wa kinin wa dzakarin wa unsa walau ghairu masmu'il qoli wujuba kifayatin. Ketahuilah bahwa perintah dengan kewajiban syar'i dan melarang, mencegah dari keharaman syar'i itu hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu. Hanya saja fardu atas setiap mukallaf
yang merdeka, budak, laki, perempuan, meskipun tidak didengarkan omongannya. Wah, iki aku gak ngomong, omonganku lo gak diterima sama sana, ya nggak apa-apa, tetap hukumnya wajib. Hanya saja wujub kifayatin, wajib kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Tadi kalau ada 100 orang fardu, tapi kalau sudah ada 5 orang, 10 orang yang melakukan kewajiban itu, gugur kewajiban semuanya. Fardu kifayah. Seperti apa? Seperti sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat, ya sudah gugur, nggak ada dosa. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang sholat, itu dosa semua. Waqad yakunu fardhu ainin kama idza kana bimahalin la ya'lamuhu ghairuhu aw la yaqdiru alaihi ghairuhu. Dan terkadang amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah, ketika di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, atau di tempat di mana orang lain nggak mampu, hanya dia yang mampu. Nah, kalau ada kemungkaran di situ, hanya dia yang mampu, yang lain nggak mampu, wajib hukumnya bagi dia. Nah, kalau di Jember ini ya insya Allah ya, semoga sudah relatif lebih amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian panjenengan ada di luar Jawa, di luar negeri, ya, apalagi di luar negeri pas bulan apa itu, musim panas, mau amar ma'ruf nahi mungkar, yang diamar ma'ruf nahi mungkarnya orang luar negeri. Kalau musim dingin itu kan bajunya itu full, nutupi semuanya, sampai jasnya itu tebel. Kalau di TV-TV kan tebel. Sebaliknya dengan musim panas, bajunya nggak ada, ini baca astagfirullahaladzim terus itu ya. Kalau ke luar negeri kan bacanya astagfirullah, apalagi kalau musim kemarau panas. Mereka musim panas ya, ada musim dingin, musim panas. Kalau amar ma'ruf di sana ngomong kepada setiap orang yang lagi pakai baju pendek itu kan, Pak ini buka aurat ini, nanti ditertawain. Itu lebih berat ya, berat. Jadi kalau musim dingin pakai baju yang tebal, nutupi semuanya. Kalau musim panas sebaliknya, musim dingin. Apa namanya? OTOT, katanya Pak Wi OTOT. Baca kayak di kalau orang Indonesia lihat itu gini gitu lihatnya ya, sambil lihat bagi berarti orang Indonesia ini. Kan mereka, kalau mereka kan udah biasa ya, sudah terbiasa dengan kondisi itu. Tapi kalau kalau masuk Islam, mereka kemudian berubah pelan-pelan pandangannya, nutupi auratnya gitu. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu
Aulia ibadin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Qala Al-Qurtubi wa raja Muslimun an Nabi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ini ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ata'aful imani. Barang siapa melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Tangannya itu bisa tangan sungguhan, bisa dengan kekuasaan. Langsung kuas ngajak caruk suwen diomongi gak kena, langsung main tangan. Tapi dia mungkaron, melihat kemungkaran, bisa dengan tangannya. Tapi tangan itu juga bisa dengan kekuasaan. Misalnya bupati, kalau ada PSK, pekerja komersil itu misalnya ya, langsung dengan kekuasaannya bisa tutup menggunakan perbu peraturan bupati nomor sekian, tempat ini, tempat perzinahan ini ditutup. Tuh. Itu dengan kekuasaannya. Ya kan, kayak di Jember kan begitu, dulu kan ada puker, di Situbondo kan juga ada dulu GS ya, waktu saya masih kuliah itu kalau sudah di sana rame. Tapi alhamdulillah bupatinya mengeluarkan surat ditutup. Nah, hanya nanti setelah ditutup ini solusinya apa, kemana mereka, kerjanya apa. Nah ini perlu dipikirkan, nggak sekedar hanya menutup. Tapi menutup kemungkaran itu sudah termasuk fal yughayyirhu biyadihi. Kayak di mana itu, Surabaya ya, terkenal kan Gang Doli. Wali kotanya langsung menutup, Bu Risma waktu itu juga situ. Ya meskipun nanti ada dampak dan sebagainya, tetapi menutup kemungkaran itu sudah fal yughayyirhu biyadihi. Lebih mudah. Nanti kalau kemungkaran yang kita nggak bisa lawan itu kan seperti tembok, mau dirobohkan nggak bisa kita, malah kita sendiri yang kena ya. Harus ada strateginya. Ini supaya kemungkaran ini bisa hilang bagaimana? Kalau di Al-Quran kan disebutkan Jalut, Tolut itu kan, Fir'aun, itu udah kemungkaran yang sudah menggurita, yang sudah menjadi tembok, yang sudah menjadi sangat berat untuk dihadapi. Apalagi kita sendirian ngadepi tembok ini berat, mendingan mundur dulu. Itu makanya disebut fa illam yastati fa bilisanihi, dengan lisannya, kalau nggak mampu fa biqalbihi, dengan hatinya. Ini kita lawan dengan hati, karena kalau kita lawan itu berat. Wadzalika ad'aful imani, yang demikian itu termasuk paling lemahnya iman. Para jamaah sekalian, jadi itu termasuk lemahnya iman. Jadi kalau kita nggak mampu, daripada nanti ya dimusuhi banyak orang, jangan dulu. Kayaknya perlu strategi ini ya, harus pelan-pelan lihat kondisi. Wadzalika ad'aful iman, itu termasuk paling rendahnya iman. Ini wala yaskutu al-inkaru bil qalbi an mukallafin aslan idhuwa karuhatil maksiati wa huwa wajibun ala kulli mukallafin bal dhahaba jama'atun minhum Ahmad bin Hanbalin
ana tarkal ingkari bil qalbi kufrun. Kalau tadi dengan tangannya atau kekuasaannya, kalau nggak mau dengan lisannya, mas maaf ya, itu dilarang oleh agama. Itu kan ngomong begitu kan berat ya, apalagi di depan banyak orang yang melakukan. Yang mudah ya membuat regulasi, buat misalnya perjudian, langsung dibuat undang-undangnya, peraturannya, barang siapa judi, ini tugasnya polisi, langsung. Jadi kita juga bisa berjuang lewat undang-undang, lewat peraturannya yang ngatur itu. Kemarin saya ini ada yang melakukan penelitian, mahasiswa saya, judinya judi lewat balap liar di mana? Gajah Mada, di Patrang itu ya, kan ada tiap malam hari Sabtu ya. Ternyata di situ ada unsur judinya. Judinya cuman tidak kelihatan. Pasalnya satu yang bisa untuk menangkap mereka, pasal balap liar, mengganggu orang lain. Tapi kalau nanti bisa dibuktikan bahwa ada perjudian di situ, memang ada perjudian di situ, maka itu bisa dikenakan pasal perjudian. Kena juga pasal perjudian. Kan lebih enak begitu kalau ada undang-undangnya, peraturannya yang mengatur, itu lebih mudah. Kita juga bisa berjuang di situ. Dan kalau mau ngomong kepada orang-orang yang sedang melakukan balap liar rame-rame gitu, kemudian di depan umum, kan malah kita dimusuhi oleh seluruh orang tadi itu. Itu para jemaah sekalian. Nah, dalam kondisi tidak mampu, lisannya nggak mampu, ya, maka ada ingkarul bil qalbi. Nah ini wala yaskutu al ingkaru bil qalbi an mukallafin. Kita nggak boleh tidak ingkar dengan hati kita. Hati kita harus ingkar kalau melihat kemaksiatan. Terakhir pol itu ingkar. Kayak tadi yang saya contohkan, kalau melihat sesuatu yang melanggar aturan Allah, ya kita ingkar minimal. Ketika nggak mampu, ingkar. Nggak boleh ingkar. Kenapa? Idhuwa karohatul maksiati wa huwa wajibun. Itu adalah menunjukkan, ingkar itu menunjukkan benci terhadap kemaksiatan. Kita benci kemaksiatan, ya minimal ingkar. Hukumnya, makanya hukumnya menurut para ulama wajibun ala kulli mukallafin. Hukum ingkar terhadap kemaksiatan itu adalah wajib bagi mukallaf. Kok ada orang puasa Ramadan makan gitu ya? Kalau kita bisa ngomong ya omong. Kalau terakhir enggak, ya kita ingkar bil qalbi, karena itu menunjukkan kita benci terhadap kemaksiatan. Bal dhahaba jama'atun minhum Ahmad bin Hambalin anna tarkal ingkari bil qalbi kufrun. Nah ini bahkan menurut Imam Ibnu Hambal dan sebagian ulama yang lain, tidak ingkar terhadap kemaksiatan itu, tidak ingkar, hatinya nggak mau ingkar, dianggap bener itu. Diingat ya, ketidakbenaran yang dilakukan berulang-ulang itu dianggap menjadi kebenaran akhirnya. Masyarakat nih ngelakoni terus, besok ngelakoni lagi, kemudian ngelakoni, akhirnya dianggap benar, padahal itu aslinya nggak benar, dilarang oleh Allah misalnya, tapi dilakukan berulang-ulang. Ya, disitulah ada amar ma'ruf nahi mungkar, perintah melakukan kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran, dan minimal dengan melakukan ingkar. Ingkar karena apa? Karena ingkar itu hukumnya wajib sebagai bentuk kebencian kita terhadap
kemaksiatan, hukumnya wajib. Bahkan menurut Ahmad Ibnu Hambal, meninggalkan kemungkaran dalam hati sebagai bentuk kebencian terhadap kemaksiatan itu hukumnya kufur. Orang yang tidak mau ingkar terhadap kemaksiatan dalam hatinya disebut dengan kufur. Ini para jamaah sekalian ya, hati-hati. Jadi wa Abu Dawud wa Tirmidzi afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Paling utamanya jihad adalah berkata yang benar inda sultanin jairin. Nah ini di depan penguasa yang zalim, penguasa yang suka korupsi, penguasa yang suka perempuan, penguasa yang tidak mau memberikan hak-hak kepada masyarakatnya, penguasa yang pokoknya yang jelek-jelek itu, dia untuk ngomong ke dia itu kan berat ya. Makanya disebut dengan afdolul jihadi. Paling utama jihad itu adalah ngomong kebenaran di depan penguasa yang dolim. Kan menakutkan penguasa yang dolim itu. Seperti Fir'aun itu, ngomong itu kan ancamannya mati. Ngomong saja, mohon maaf Pak Presiden, dengan ini korupsi. Wah, misalnya kan zaman Orde Baru dulu langsung tembak aja ini, culik. Kalau ada yang mau mengkritik, culik langsung, siksa dia. Nah, jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan ini yang agak berat adalah ngomong tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu di depan penguasa yang dolim. Ini berat. Jadi kalau mahasiswa demo itu bagian dari afdhalul jihadi, karena mahasiswa kan tidak mikir apa-apa mereka itu. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa min sholihati wa tawassaw. Maaf lupa kita bacakan Fatihah satu kali. Moga-moga muktamar NU di Lampung tanggal 22 sampai 24 Desember ini berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.